Saudara siap untuk dengar firman Tuhan? Saya mohon maaf. Sebab saya berkhotbah beberapa kali, itu bersesi, artinya pagi tadi saya berkhotbah, ada gantungannya, saya sambung sore ini. Kalau sore ini masih ada gantung, saya sambung minggu berikutnya kalau bagian saya khotbah. Dan bukan kebetulan, beberapa minggu ini terus saya berkhotbah. Mobilisasi saya tinggi sekali. Saya kemana-mana balik lagi berkhotbah lagi. Padahal saya mau pergi, saya mesti harus tunggu, saya berkhotbah lagi. Mengapa seperti itu? Karena itulah yang terjadinya. Saya hanya berkata, inilah kehendak Tuhan. Ini kasih karunia. Sebab kenapa? Karena saya masih diberi kesempatan untuk berbicara. Dan saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan tidak berpretensi untuk meraih keuntungan buat saya. Jadi tidak mengada-ngada. Saya menyampaikan semuanya itu adalah kebenaran. Tapi paling tidak pengalaman saya selama saya mengikuti Tuhan. Beberapa hari ini Tuhan sedang berbicara kepada saya. Wah, ada yang berkata, hebat sekali itu pendeta, Tuhan ngomong sama dia. Ya, orang percaya harus berkata seperti itu. Mungkin Anda berkata, bagaimana Tuhan bisa berbicara? Minggu lalu kasetnya ada, Anda bisa dengar. Orang Kristen, orang percaya harus bisa berkomunikasi dengan Bapa. Harus bisa. Kenapa? Karena kita punya Tuhan hidup, bukan Tuhan yang mati. Setuju dengan saya? Kalau setuju bilang amin. Ya. Jadi Tuhan yang Anda dan saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Artinya Tuhan itu bisa berbicara. Dan Tuhan kita bukan sekedar bisa berbicara, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan kita mau mendengar kita. Di dunia ini kita sering menjumpai orang yang pandai bicara. Maka kita lihat di TV, semua orang pandai-pandai bicara. Ya Pak ya, tapi kurang pandai untuk mendengarkan apa yang kita bicara. Oh, saya salah satu orang yang kena korban. Kenapa? Tiap kali saya berjumpa dengan orang yang saya harapkan bisa mendapatkan kesempatan untuk saya mencurahkan persoalan saya, tapi tidak pernah. Yang saya dapatkan apa? Begitu saya ketemu, dia yang ngomong terus. Ya saya cuma begini aja. Ketika saya mau bicara, sudah gak ada kesempatan lagi. Waktu itu sudah selesai. Nah, saya katakan saya adalah orang yang terkena korban. Lama-lama gimana? Ya saya bicara kepada siapa saja. Yang terkadang yang tidak berkompetensi. Saya ngomong, apa jadinya? Hal-hal yang membutuhkan pertolongan, tapi kita sampaikan kepada tempat yang tidak berkompetensi dan itu bukan menolong kita, justru merusak kita. Paham maksud saya, saudara? Kalau saudara setuju dengan saya, bilang amin. Saya ngerti bahwa apa yang saya sampaikan, saudara bisa mengerti supaya saya tidak bolak-balik di situ. Manakala Bapak Ibu menyampaikan sesuatu yang membutuhkan jawaban, salah kita menyampaikan di tempat yang salah dan itu bukan menolong kita, sebaliknya merusak kita. Berapa banyak Anda main ngomong saja, hanya emosi. Besok-besoknya Anda tambah emosi lagi, lusa Anda bisa silo. Kenapa? Yang disampaikan sudah beredar kemana-mana. Beda sama Tuhan kita. Tuhan kita masih mau mendengar. Dan dia juga mau berbicara sama kita. Baik, saudara. Pagi tadi tema kita adalah hati-hati pencemaran. Bilang hati-hati pencemaran. Bapak Ibu, saya membuka dari kisah Yeriko. Di kota Yeriko, satu masa kalau Anda baca di Alkitab, di kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua, dari ayat 19 sampai yang 22, di situ mengisahkan tentang persoalan kota Yeriko. Alkitab mengatakan begini, kota Yeriko sesungguhnya adalah kota yang paling subur dan makmur. Mengapa? Sejarah membuktikan, kalau Bapak Ibu punya kesempatan ke Israel, Yerusalem dan beberapa wilayah itu rekayasa. Artinya mereka gunakan teknologi untuk mengembangkan pertanian. Beda dengan Yeriko. Memang dari dulu konon katanya itu sudah subur. Dan Alkitab saya mengatakan seperti itu. Subur. Tetapi satu masa seringkali terjadi apa? Kematian dan keguguran.
Kenapa? Karena air di mata airnya tercemar sehingga memerlukan pemulihan. Hambanya Elisa datang melemparkan garam di dalam pinggang sehingga mentahirkan. Keluar dari kebenaran firman Tuhan itu saya berbicara. Apa kolerasinya dengan kita? Kejadian yang berbeda secara kontekstual enggak ada temunya. Ya toh? Itu sebuah peristiwa yang tercatat dalam Alkitab. Hubungannya apa dengan kita? Memang secara kontekstual tidak ada hubungan. Tetapi keadaannya paling tidak bisa memberi inspirasi buat kita. Paling tidak mengingatkan kepada kita. Kalau saja di sana ada terjadi pencemaran, lalu ada keguguran. Bukankah hari-hari ini kita jumpai di dalam kehidupan kita, rumah tangga mengalami pencemaran. Hubungan suami istri seringkali mengalami namanya apa? Lost communication. Hubungan orang tua dan anak ada lost communication. Ada stagnan dalam sukacita. Hubungan sesama ada terjadi apa? Gap. Hubungan usaha ngalami juga stagnasi. Sementara kiri kanan sedang bertumbuh dalam banyak hal, kita bukan bertumbuh, sedang apa? Berlabuh. Kalau berlabuh kepada kebenaran ada pertumbuhan. Kalau berlabuh kepada kehancuran atau berlabuh kepada ketidakbenaran menantikan kehancuran. Ya Pak ya. Anda lihat gedung-gedung tua di Eropa, di Amerika. Kalau di sini gedung tua dijual, kemudian direhab, dikamuflase jadi lagi baru dipakai. Nggak mau tahu kapan mau rubuh. Kalau di luar negeri tidak. Kalau sudah tua, itu tinggal diruntuhkan saja. Dikosongkan lalu runtuh dia. Dihancurkan lalu dibuild kembali lagi. Dibangun kembali lagi. Berapa banyak orang Kristen mengalami kondisi seperti itu. Atas dasar itulah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan berbicara sama saya untuk saya sampaikan pesan firman Tuhan ini. Nah ini serius. Bilang kiri kan ini serius. Mengapa seperti itu? Karena memang hari-hari ini kita seringkali dengar kata kasih karunia. Yes, kita harus akui. Kasih karunia itu pekerjaan Tuhan. Beberapa minggu saya sampaikan bagaimana kita mengalami kasih karunia itu. Karena saya pribadi ngalami. Sehingga sekali waktu saya mau pulang Jakarta, saya merasa saya sudah cukup di Pontianak. Alasan cukup rohani sekali. Selesai tugas saya. Sebenarnya di balik itu ada yang tidak beres. Saya sudah gerah sama Pontianak. Ya, gerah tuh ngerti ya. Udah gak enak sama Pontianak. Pertama airnya, udaranya, listriknya, juga orang-orangnya. Tapi tidak termasuk yang di sini, yang di sana. Yang sudah gak ada tentunya. Sehingga saya bersimpulan ya sudah cukup. Sudah 4 tahun saya di Pontianak, pulanglah. Tapi di satu sisi saya terus bergumul. Saya bisa ke Pontianak itu karena kasih karunia. Saya bisa melayani karena kasih karunia. Saya tidak mau datang ke sini sekedar cuma melayani, buka persekutuan, dapat jemaat, saya tinggal terserah Anda mau hidup atau mati. Tidak seperti itu. Saya masih mempunyai rasa tanggung jawab. Ya, tanda petik rasa tanggung jawab. Kalau belum berdiri gereja secara permanen saya belum boleh tinggal. Memang pada tahun yang keempat puji Tuhan. Tuhan karuniakan kita gedung di Haji Abbas. Ya jemaat waktu itu kira-kira 300-an. Saya angkat para penatua pengganti saya pulang. Di hari-hari terakhir sebelum saya berangkat pulang ke Jakarta. Ada nyanyian. Yesus Tuhan, jadikan mata hatiku terang, agar ku mengerti apa yang terkandung dalam panggilan-Mu Tuhan. Dan betapa kayanya panggilan Tuhan. Setiap langkah-langkah saya itu karena hanya sinar, semat. Karena sejak saya bertobat karena kasih karunia. Saya bisa bertumbuh karena kasih karunia.
Sinar kemuliaan Tuhan menyinari setiap langkah-langkah saya. Saya bisa ke Pontianak karena kasih karunia. Itulah saya dalam nyanyian itu. Berkat kasih karuniamu yang melimpah. Dan saya akui Bapak Ibu, 3 tahun kemudian setelah saya kembali ke Jakarta, sudah saya merintis jemaat, Tuhan mengharuskan saya kembali ke tempat ini. Ada pergumulan? Cukup. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itulah saya bukukan. Saya khotbahkan. Kenapa? Karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saya bukan hanya mengajarkan ke pengalaman buat Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya menyampaikan apa yang saya alami. Karena itu saya berkehendak apa yang Tuhan kerjakan bagi kami seharusnya bekerja juga di dalam jemaat Tuhan. Tidak hanya sampai di sini, seharusnya lebih lagi. Karena itulah gereja ini ada maksud namanya gereja prinsip kerajaan Allah. Pembapaan itu diutamakan. Artinya apa? Tugas saya adalah menduplikasikan orang lebih banyak dari saya. Saya harus melihat setiap jemaat itu memiliki kredibilitas, kapabilitas, integritas. Pokoknya tas-tas semua lah. Yang penting jangan neteng tas lalu ditangkap KPK aja. Ya. Ya kan semua tas-tasan lalu tenteng tas ditangkap KPK lagi nanti kan. Saya pengen itu terjadi di tempat ini. Nah dasar itu saya berdoa Tuhan bicara sama saya tentang kasih karunia. Tetapi hari-hari ini masalah kasih karunia itu cenderung disalahartikan. Dikiranya begini, kasih karunia itu mirip-miripnya dengan simsalabim abrakadabra. Tut gitu loh, serba instan. Tanpa keluar apa-apa, langsung jadi. Bapak Ibu tidak seperti itu. Kerajaan Allah itu akan mendewasakan. Maka itu disebut kasih karunia. Kasih kerajaan Allah, prinsip kerajaan Allah itu menumbuhkan sifat dan perilaku kita. Sifat itulah mencerminkan kasih Bapa, memperlihatkan kasih Bapa. Perilaku kita menonjolkan karunia-karunia ilahi. Sehingga ada hal-hal yang tidak biasa kita lakukan dan sulit dijumpai, tiba-tiba bisa dapatkan dari kita. Dan itu yang membuat orang tidak tahan. Loh kok dia bisa ya? Nah itu yang menjadi kesukaan banyak orang. Anda bayangkan, jika Anda punya perusahaan ketemu orang yang seperti itu. Sikapnya murah hati, penuh dengan kasih. Ya, murah hati tapi bayarannya mahal. Oh iya dong, murah hati bukan murahan. Ya, gajinya tinggi maksud saya nanti. Kalau orang murah hati bayaran mahal loh. Orang yang murah hati ya penuh rezeki pasti. Jangan nanti dikasih tugas padahal itu tugas ya diabaikan. Saya mau katakan jujur, ketika saya mau berkhotbah saya berdoa. Saya minta Tuhan, jangan izinkan saya menyampaikan sesuatu ada unsur atau niat keuntungan buat diri saya. Saya mau berkhotbah, tapi khotbah saya adalah kebenaran yang saya tambahkan dan kesaksian saya, tapi untuk mencerahkan jemaat Tuhan. Selebihnya mereka mengalami kasih karunia. Bukan untuk kepentingan, itu saya berdoa. Jadi saya tidak hanya belajar comot sana comot sini, yang penting bisa khotbah. Sudah selesai khotbah, lu mau diberkati enggak terserah lo, yang penting tugas gue ada khotbah. Dan orang seperti itu bukanlah tipikal orang yang hidup dalam kasih karunia. Sifatnya negatif. Sifatnya mencari keuntungan. Perilakunya apa? Malas. Disuruh doa, entar dulu. Apalagi disuruh kerja. Betul. Ya sekarang saya pernah tua. Ya juga sudah mulai tua juga. Ya umurnya sudah begini kan. Ketika saya mau kerja lagi, anak-anak saya suka ngelarang juga. Pak,
mobilitasnya terlalu tinggi, tolong diturunkan sedikit. Ya karena saya terlalu banyak berpergian, saya kerjakan hal-hal yang terkadang terlalu banyak menggunakan tenaga, perlu istirahat. Tapi saya bilang sama Nya, saya suka juga kalau bisa, ya kan, untuk banyak kunjungan ke daerah lagi. Dulu saya suka. Satu kali waktu saya cerita sama anak saya, tahu nggak Sak? Saya pernah meriang, panas dingin, itu ada di Bengkah yang selesai khotbah. Tengah malam, nggak ada AC udah kedinginan. Besok saya mesti pergi ke Intikong khotbah. Itu saya naik mobil bawa sendiri bodohnya. Saya hanya menggunakan perasaan bawa mobil, bayanginnya nggak tahu. Kenapa? Melayang-layang. Mestinya nyanyi, layang-layang melayang gitu. Sampai Intikong. Saya tanyanya, lu bawa obat apa enggak? Enggak ada. Waktu saya masuk ke belakang mau mandi ketemu air langsung saya lompat. Dinginnya ampun-ampunan. Bukan air yang dingin, saya yang sedang panas. Kalau panas ketemu dingin, wah Anda bisa bayangkan. Nya bilang ada tolak angin. Nah itu minuman orang pintar. Sejarah di situ mulai saya coba minum tolak angin. Ada satu bungkus saya minum. Begitu saya minum, saya berdoa saya minum. Itu tolak angin tiba-tiba badan saya hangat. Enak gitu, kok seger gitu. Saya makan malam, besok saya habis khotbah, seger. Saya bawa mobil lagi ke Bodok. Khotbah di Bodok, terus ke Sanggau. Lanjut lagi ke Sintang. Anda tahu, saya lakonin. Saya bilang sama anak-anak, karena kemarin kami jalan capek kan. Ada yang meriang, ada yang pilek, ada yang flu. Papa sudah tahu yang seperti itu. Jikalau hati kita benar, Tuhan pasti bela kita. Nah hari-hari ini saya juga kepengen turun lagi seperti itu. Tapi terkadang memang posisinya sudah tidak di situ. Kan saya udah punya anak banyak. Biarlah mereka yang lakonin itu. Tapi saya heran kepada kita yang muda-muda ini. Kalau dikasih tugas, tarsok-tarsok, gak pernah mau didatangin. Anda tahu gak, kasih karunia itu bukan sekedar teriak. Kita dengar kata kasih karunia. Kita cuma hanya tahu kasih karunia itu untuk kepentingan diri kita. Salah. Kasih karunia itu adalah sebuah manifest dari sikap. Bukan teriakan, sikapmu. Sikap kita meresponi tugas. Sikap kita meresponi orang yang marah sama kamu. Beberapa waktu yang lalu saya ini maki-maki orang. Enggak lah maki-maki. Enggak enak lah marahnya. Bilang maki-maki kelebihan. Enggak enak lah. Padahal saya punya hak yang diambil gitu loh. Hak saya yang diganggu. Mestinya saya marah. Saya cuma bilang sama anak, gak usah banyak cincong. Ngapain? Dunia kita bukan yang ini, kecil banget. Kita ini anak kerajaan. Perlihatkan sikap kemurahan kita. Waktu mobilnya mau pindah, kan ganggu saya mobilnya. Ya saya mohon-mohon. Galaknya ampun-ampunan lagi. Tunggu lagi rapat. Tungguin gak keluar-keluar. Akhirnya suruh kita yang pindahin sendiri. Anda bayangkan. Kalau Anda ada di situ, mungkin Anda yang bantu saya marah. Saya cuma bilang sama anak saya, gak apa-apa, pindahkan. Sikap. Sikap kita, sikap kemurahan hatimu meresponi loh. Nah itu kasih karunia. Hal seperti itu tidak bisa rekayasa Bapak Ibu. Karena kita bukan pemain film. Kalau pemain film itu sudah baca skenario, kita bisa merekayasa dalam tempo satu episode atau satu shoot gitu. Selesai, sikap kita yang lama masih muncul. Tapi kalau kita ini betul tinggal dalam kerajaan Allah, setiap waktu harus perlihatkan sifat-sifat anak Allah itu. Nah maksud saya, kata kasih karunia itu kudu bisa dilahirkan manakala kita smart. Yang kita tidak bisa kerjakan
ketika kita berjalan sama Tuhan, isunya bukan kasih karunia-Nya. Isunya adalah pengenalan kita akan Allah. Jalan pengenalan akan Allah. Manakala kita mengenal Allah, pengenalan itulah yang akan mengilhami hidup kita. Pengenalan itulah yang akan mengubah, membentuk hidup kita. Sehingga kita punya sikap dan perilaku sama seperti dia. Bapak Ibu bisa dimengerti gak? Kalau bisa mengerti bilang amin gitu dong. Kepada siapa kamu bergaul, itu yang menentukan kamu. Kalau kita bergaul sama dia. Saya lanjut. Pagi tadi saya bahas apa yang memberikan pencemaran. Yang pertama yaitu keserakahan. Jadi tadi saya bilang apa sih kolerasinya? Memang secara langsung konteksnya nggak nyambung. Tetapi keadaannya bisa. Kalau keadaan kita, kalau dikasih tugas males, ntar pada orang udah penting. Dulu ada seorang teman saya, staf saya, dia mau ke gereja. Terus tiba-tiba ada jemaat kena serangan jantung. Ibadah, serangan jantung, jamnya sama. Ke gereja karena ada tugas, Anda bayangkan. Ke gereja tugas, tapi serangan jantung tugas gak? Asa bodoh lah, mau mati-mati aja. Gitu. Terkadang kita berpengertian gini, saya mau ke gereja saja. Terus saya bilang sama dia, Pak, kalau orang itu mati, padahal tadi dia datang bukan minta Bapak nyembuhin dia loh. Ya paling tidak Bapak ada sana memberikan arahan, mungkin sewa taksi dan sebagainya, bawa ke dokter dan sebagainya. Daripada Bapak ke gereja, timbang cuma nyalamin orang. Bapak bisa telepon dulu dong. Kalau memang itu juga tidak bisa, Bapak bisa panggil orang lain, tolong datang sebentar ke sana, kasih uang, tolong ya ini di rumah sakit, kamu bisa ke gereja pelayanan. Jikalau nanti ada kekurangan dan sebagainya, ini kartu nama saya, itu masih itu, artinya tanggung jawab. Kita lihat Tuhan bisa berikan contoh tentang wanita Samaria, orang Samaria yang baik hati itu. Tapi itu dicuekkan, telepon lagi ke saya. Dan terkadang begitu. Gereja sebesar ini kadang-kadang muncul loh. Terlalu banyak orang di gereja. Tapi kadang-kadang kalau kita kasih tugas. Saya kalau promosikan 24 jam. Kita akan jalankan. Tapi kadang-kadang memang tengah malam ada yang telepon. Ya, teleponnya langsung ke saya. Kalau ke gereja kan tidak ada orang. Ya, kalau saya ya saya kan tinggal telepon aja. Philip. Gideon, kau dulu ada Andreas. Andreas tolong ya, 1 jam lagi, saya udah sampai sini, dia lapor. Gideon gimana? Senyum dia takut dia. Ya Gideon juga sama sih. Ya sama juga, gak tahu sama apanya, tapi sama baiknya lah. Ada Philip juga, sama juga baik-baik semua. Kalau gak baik ya berubahlah. Ya, saya cuma hanya kasih tahu aja sih. Ya, iya. Jadi sikap itu kasih karunia. Dan saya bersyukur saya ditemani staf-staf yang baik-baik semua. Sehingga mereka tidak mau saya. Ada yang bilang, itu Babe emang cuma pindah khotbah aja. Dia mah gak pernah kelakuin. Hendra enak aja dia bilang. Hendra yang bela saya. Karena dia ikut saya udah lama. Enak aja dia bilang, Babe itu dulu jadi soundman lo, tahu nggak? Jadi saya masang alat berdua sama dia, orang udah tidur kita masih kerja. Jadi dulu kita kerjakan, mereka tahu. Ya kadang-kadang orang baru kan nggak ngerti, dia cuma tahu Babe enak aja datang pakai mobil mewah, duduk petang-peteng, ya kan? Yang ditenteng tas, didampingin sama si Soekardi, didampingin sama Herpi Ahok, wih. Lagi terkenal Ahok hari-hari ini. Ditemani semua Suprapto, ya kan. Mau kayak begitu Iya ini kasih karunia juga. Ya kasih karunia juga, gak datang dadakan gitu loh ya. Nah Bapak Ibu,
Jangan lama-lama di sini ya, nanti nggak selesai lagi. Kita mau langsung aja fokus kepada apa yang saya sampaikan. Jadi keadaan seperti itu mengganggu kita sama seperti keadaan di Yeriko. Untuk saudara-saudara yang tidak ikut pagi, tentu begitu dengan khotbah saya agak sedikit kaget. Karena pagi tadi saya belum minta mereka lepas safety belt-nya. Karena ibarat pesawat ini terbang dalam kecepatan tinggi dan ketinggian sudah mencapai 36.000 kaki. Dan di situ rawan turbulence. Maka periksa lagi kembali safety belt-nya. Ya, saya sewaktu-waktu goncangnya kuat sekali. Saya takut mental gitu loh. Ya, nah, Anda kan nggak sampai ke situ kan karena belum ngerti gitu. Yang pagi tadi sudah siap-siap semua. Ya, sudah siap-siap semua. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang sore ini hadir belum dengar pagi, kalau agak sulit dimengerti jangan kasih komentar, beli kaset pagi gitu loh. Nah yang jadi persoalan kalau Bapak Ibu yang kali pertama hadir, waduh bicaranya ini lagi, ngeri sekali, jangan dulu komentari. Ya, datang saja ketemu saya nanti kita sharing saja. Saya tidak punya maksud apa, maksud saya cuma satu, mau kita tidak hidup dalam kutuk. Bilang apa? Amin. Ya, pencemaran itu seperti kutuk. Nah itulah sebabnya yang pertama jangan tumbuhkan keserakahan. Pencemaran salah satu bagian yang mencemarkan kita, menurunkan standar hidup kita adalah serakah. Mengapa seperti itu? Di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 6 saya bacakan buat kita semua. Tolong perhatikan. Alkitab katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan. Yang ini dikatakan apa? Sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah. Prinsip kerajaan Allah itu adalah membuat kita hidup dalam kelimpahan. Hidup dan hidup dalam kelimpahan. Artinya kalau kita melihat gambaran Yeriko itu indah, baik, tapi di dalamnya ada keguguran. Nah Bapak Ibu, manakala Bapak Ibu mendengar kata kerajaan Allah, sebenarnya kerajaan Allah itu berbicara hidup. Bilang hidup, hidup. Kalau Anda berbicara tentang kerajaan Allah itu berbicara sebuah kehidupan. Kekristenan bukan agama. Kekristenan itu adalah satu kehidupan. Artinya ada satu kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang dikendalikan oleh Roh Allah. Yang selalu membebaskan kita dari sandra-sandra, penyanderaan, pecundangan yang menyusahkan kita. Maka kalimat kedua dikatakan, engkau diberikan hidup karena engkau dibawa kendali Roh Allah. Hidupmu ada di tanah perjanjian, yaitu hidup di dalam kelimpahan. Seperti itu isunya Bapak Ibu. Jadi kalau bicara kerajaan Allah seperti itu. Tapi tolong. Dan itu tidak bisa kita teriak seperti kita anggap itu adalah hal yang cuma diteriak simsalabim, abrakadabra. Tuhan kerajaanmu datang. Tidak. Ada namanya tindakan-tindakan. Kasih karunia tidak melepaskan kita dari tanggung jawab. Bilang tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Yang namanya perjanjian selalu melibatkan dua pihak. Dari pihak Allah nggak usah diperkarakan lagi. Sudah selesai. Tapi dari pihak kita perlu ada pengawasan. Maka itulah Alkitab ini hukum yang mengaturnya. Ya, hukum yang mengaturnya. Tetapi pembacaan tadi kita itu manakala kalau kita dimurkai. Nah, orang yang tidak tinggal di dalam kerajaan Allah nggak akan kena murka. Bingung ya? Aku juga udah mulai bingung nih. Orang yang tidak tinggal dalam kerajaan Allah yang nggak dimurkai. Contoh ya. Sekarang lagi heboh apa nih di Indonesia? Di Tarakan,
tiap hari ada latihan tentara. Iya kan? Ngapain? Mau ngapain? Ikuti nggak tuh? Lagi ngapain? Ada 10 WNI disandra. Penyanderanya ada di mana? Di Filipina. Filipina nggak masalah. Nggak ada urusan karena itu bukan orang dia. Dia jalankan kewajiban keamanan biasa-biasa. Nggak sesibuk Indonesia. Kenapa? Karena yang disandra bukan warga negara Filipina. Dia tidak ada urusan apa-apa. Tapi Indonesia berhubungan karena itu warga negara Indonesia. Sibuk untuk melayani. Itu karena disandra. Nah, kebalikannya lagi. Kebalikannya adalah Nazarudin. Nah, pasti ingat Nazarudin kan? Ingat enggak? Terbang ke Kolombia. Di sana aman, enggak dimurkai. Kenapa? Kenapa aman? Karena bukan warga negara Kolombia, enggak ada urusan. Tinggal saja, apalagi bawa duit lagi. Bagi Indonesia gimana? Oh, masalah. Karena melanggar undang-undang, dimurkai. Artinya ditersangkakan. Jadi kalau kita bukan anak kerajaan, bukan warga kerajaan Allah, enggak dimurkai. Nah kalau bukan warga kerajaan apa? Enggak dimurkai sama Allah, ya memang sudah apa? Sudah keluar dari apa? Kasih karunia. Sudah tidak lagi ada jaminan dari Allah. Ya yang dalam hidup hanya dua, Tuhan atau hantu. Kalau tidak di dalam kerajaan Tuhan berarti tinggal di dalam apa? Nah Anda sendiri yang ngomong. Yang gak perlu dimurkai lagi, sudah hidup dalam murka. Nah ini loh orang yang telah lahir sebagai anak kerajaan. Karena kalau kita baca tentang Kolose pasal yang ketiga ayat 5. Ini lanjutan dari ayat pertama. Di ayat pertama dikatakan engkau telah mati bersama Kristus. Berarti itu kasih karunia. Lahir sebagai anak kerajaan. Sah. Final and binding. Tak ada lagi. Mengikat. Anda anak kerajaan. Secara spirit Anda sudah sah. Tetapi secara kasih karunia Anda perlu. Kenapa? Karena kamu masih tinggal di dunia. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kita harus apa? Ya. Kita harus matikan dalam diri kita hal-hal apa? Matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Artinya apa? Karena kamu masih tinggal dalam dunia. Bukan begitu terima Yesus kamu naik surga. Enggak, masih di dunia. Kamu masih bisa membedakan mana lagi bete, mana Adam, mana Hawa. Kalau Anda sudah tidak bisa lagi membedakan Adam dan Hawa lagi bete, ya pusing juga saya. Ngerti gak sih? Kalau kamu sudah gak bisa bedakan, kamu masih bisa bedakan, ini Amoy, ini Ako. Berarti kamu sadar kita masih di dunia. Ya sebab kalau di sorga kan gak ada lagi namanya kawin mengawinkan. Tidak lagi bisa tahu mana wanita mana pria. Kan gak gitu lagi, isunya kan bukan itu. Kita masih di dunia. Udah punya istri masih bisa lihat istri orang cantik, itu masih dunia tuh. Apalagi yang belum punya istri. Ya, suka lagi istri orang. Ada yang begitu juga. Nah ini kan dunia, maka itulah Tuhan katakan matikan yang dunia ini. Ini bukan bicara isunya ini bukan orang luar Kristen. Orang yang sudah Kristen masih punya potensi hidup godaan dunia. Nah yang saya mau tekankan satu itu adalah yang serakah. Sebab yang serakah ini jarang kita bicara. Dan justru kalau kita perhatikan hukumnya sama. Seperti penyembah berhala. Kalau saya bicara dosa, seks. Anda juga udah geli dengarinnya. Jangan nonton film pornografi. Jangan pergi ke pelacuran. Udah enggak bebas.
Jangan lagi ini, jangan itu. Jangan pacaran pegang sana pegang sini, udah enggak be. Pegang sana pegang sini enggak, cuma pegang satu aja be. Pegang janji dong, pikiran gue mana-mana gitu. Langsung semua, babe jorok nih. Bukan jorok, pegang janji. Kalau udah ngomong itu, isunya udah gak menarik tuh. Kenapa? Sudah tahu semua kan kalau babe khotbah pasti begitu. Tapi yang serakah ini enggak pernah disinggung. Justru hukumnya sama, penyembah berhala juga. Artinya apa? Hukumnya sama, dimurkai. Anda coba bayangkan, anak Tuhan dimurkai, mateng enggak? Mateng itu. Itu pencemaran. Ya. Kalau yang seperti itu bukan lagi hidup dalam kasih karunia, hidup dalam kasih sunya. Sebenarnya saya tidak mau ulang lama-lama. Pagi tadi kita ada baca. Salah satu contoh Bapak Ibu, ya salah satu contoh adalah orang yang hidup dalam kasih karunia dalam kerajaan Allah. Karena begini, ini hukumnya ya. Hukumnya begini Bapak Ibu, salah satu contoh ini hukumnya. Kasih karunia itu sampai ada doa. Namanya doa kerajaan Allah. Kalau Alkitab bilang doa Bapa kami. Sebenarnya kalau saya lebih setuju itu doanya kerajaan Allah. Bapa di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Kan kerajaan Allah datang. Kalau kerajaan Allah datang, maka hidup kita seperti di sorga. Lalu apalagi berikutnya? Berikan aku makanan yang secukupnya. Oi, bayangkan aja. Hukumnya kerajaan Allah itu berbicara apa? Berkecukupan. Bilang, berkecukupan. Itu hukumnya. Jadi kata kelimpahan yang dimaksudkan dalam kerajaan Allah itu apa? Bukan kelimpahannya itu begini. Gudang dibuka, uangnya berantakan sana. Itu namanya digigit tikus tuh. Kata berkelimpahan itu begini, berkecukupan. Mau jalan-jalan cukup. Pengen beli mobil baru cukup. Pengen nikah cukup. Kalau nikah terus nggak ada. Ya dong. Pengen beli rumah cukup. Apalagi? Bikin beli baju bagus cukup. Boleh nggak? Boleh kalau itu cukup. Kalau ngutang nggak boleh. Hutang itu dosa. Alkitab bilang hutang itu dosa. Tuh gimana be kalau kita ngutang? Maksudnya gitu, kalau hutang itu ada ukurannya. Kalau kamu nggak bisa bayar, nah itu penggunaan kartu kredit. Gajinya baru 1 juta. Sekali belanja 10 juta. Bayar minimalnya kan, minimumnya kan ada tuh ya. 500 atau 1 juta. Kau tahu nggak bunganya berapa besar? Bunganya besar. Nggak usah bicara tentang hukum Allah. Hukum dunia aja banyak orang kecekek. Saya ini pendeta banyak melayani orang yang punya masalah dengan kartu kredit. Boleh nggak pakai kartu kredit? Oh pendeta juga punya. Boleh gesek, tapi ada ukurannya. Ya kalau kita keluar negeri kan kita mesti beli barang harganya mahal, kita nggak bawa uang kontan. Gesek aja pulang bayar. Itu isunya. Itu bukan hutang. Hutang sama bank gimana? Saya mau bangun proyek gak punya duit pinjam apa? Ya itu namanya apa? Namanya regulasi. Kita namanya apa secara reguler itu kita ada namanya pinjaman. Pinjaman juga bisa bayar. Yang gak boleh itu kalau pinjam terus gak bayar-bayar. Nah bisa bayar tapi gak mau bayar. Gitu loh. Dikembangin terus. Ya kan, dikembangin terus, banknya dikemplangin terus gitu loh. Ya kan, dikembangin, banknya yang dikemplang. Nah itu yang gak boleh, itu yang dosa maksud saya. Udah ngerti belum? Ini anak-anak muda kok diajarinnya begini? Penting dong. Saya dapatkan anak-anak muda kalau dia mengerti hukum kerajaan, dia akan hidup maksimal. Oke? Nah Bapak Ibu, pencemaran yang benar yang terjadi itu di sini ya, hukum kita tuh hukum kelimpahan itu ada cukup, yang cukup. Nah, Maliaki pasal yang ketiga ayat 8 terusnya saya bacakan.
Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Itu kasih garis bawahi dan kata lain cukup. Ayat ke-11, aku akan menghadik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Katakan apa? Bilang, orang akan bilang kamu orang paling berbahagia, bukan berbahaya. Kalau ketemu kita, berbahagia apa? Karena punya prinsip kerajaan. Karena memang dia hidup di dalam kerajaan. Maka sikap dan perilakunya menggunakan takaran-takarannya. Barometernya itu adalah prinsip-prinsip kerajaan. Jadi bukan lagi ukuran-ukuran dunia, maka tuh buang dulu duniawinya. Kalau kita barometernya, ukurannya dunia, itu ada namanya untung dan rugi. Aduh, kalau gua bayar dulu rugi banget, padahal di situ ada yang bisa menguntungkan. Akibatnya haknya Tuhan kita tidak bayar. Ngerti gak? Perpuluhan itu kewajiban. Karena kita tinggal sebagai anak raja di dalam kerajaan. Perpuluhan itu jadi kewajiban, isunya itu adalah bukan soal bayarnya. Soal tinggal dalam kerajaan Allah mentaati hukumnya, itu wajib. Bukan isunya besar dan kecil ya. Biasanya kan ada yang begini, kalau kecil gampang. Kalau udah besar gimana? Minta pemutihan. Nggak ada Ya, yang ada itu kita memaksakan diri kita. Ditunda terus banyak-banyak lagi, Anda nggak bisa bayar, tambah masalah lagi. Pencemarannya tambah dalam, kutuknya tambah dalam. Nah karena itu ukurannya bukan ukuran dunia, pakai hitung-hitungan. Pagi tadi saya berikan beberapa kesaksian, malam ini enggak usah lah. Supaya kita tidak terlalu banyak makan waktu di situ. Dengar kaset pagi tadi saja. Ada yang coba hitung-hitungan sama Tuhan. Akhirnya apa? Berteman sama hantu. Bilang gini, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau orang yang hitung-hitungan sama Tuhan, temannya pasti hantu. Kalau hitung-hitungan sama hantu, temannya Tuhan. Nah kebalikannya, mau hitung-hitungan sama siapa? Tanya kiri kanannya, kamu mau hitung-hitungan sama siapa? Kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, teman kita hantu. Hitung-hitungan sama hantu dong. Hei hantu, diam kamu. Udah berapa lama kamu ngerjain saya? Kamu rugi saya. Hari ini saya merdeka. Tidak, saya mau bayar. Nah, gitu teman kita Tuhan. Tapi ada satu kebiasaan. Biasanya apa? Nggak cukup. Tadi pagi saya berikan satu kesaksian dari satu anak Tuhan. Tapi ini boleh, karena anak-anak muda. Anak sekolah di Jakarta. Yang berikan kesaksian ini punya kredibilitas yang tinggi dan hari ini berubah. Dia sekolah kuliah di Jakarta, persembahan maksudnya apa? Kiriman dari orang tua itu hanya pas-pasan. Pas bayar, kos pun ya namanya pas-pasan, kadang-kadang nggak pas juga. Makan saja kurang. Kadang-kadang ngutang kosnya. Makan pakai trik. Ngikut temen. Biasanya yang begitu cari pacarnya yang kaya katanya. Bukannya ketawa, punya pengalaman ya. Aku cuma nyoba aja loh, dia sih gak begitu. Ya. Lalu gimana? Gereja suruh bayar perpuluhan, gak cukup. Bayar kos aja gak cukup, makan gak cukup kok. Hitung-hitungan gak cukup, ya gak bayar.
Lupakan aja, pendeta mau khotbah apa silakan saja. Satu hari dia pergi ke satu tempat, lagi ada namanya KKR. Di situ ada khotbah tentang nabur. Barang siapa yang berani menabur akan kuberikan, akan kembali 100 kali lipat. Ada ayatnya memang, dikeluarkan ayat-ayatnya. Sekarang kan pandai orang suka mengambil ayat-ayat. Kemarin juga begitu, ayat-ayat hukum perda ditambah sana tambah sini. Yang penting proyek jalan gitu loh. Ada yang bilang sama saya, Pak itu kenapa sih? Biasalah. Tambah ayat. Hukum, peraturan. Kan ada tambah kurangnya, ada yang beli katanya ya. Beli ayat, tambah ayat, kurang ayat. Supaya apa? Supaya jalan lancar proyeknya. Biasa saya bilang, jangankan yang namanya hukum negara. Hukum kerajaan Allah aja banyak ditambah ayatnya. Ya, dikurang-kurangin. Dipakai seenaknya saja. Nah dia pakai firman Tuhan. Barang siapa yang mau menuai 100 kali lipat, mari maju. Kudoakan 1 minggu kemudian kamu pasti akan menuai. Wih tertarik dong, karena yang khotbahnya kan pendetanya lain. Coba yang khotbah Gideon. Ya kan? Bisa dengar aja udah bagus. Bisa dengar aja udah bagus gitu. Apalagi lakonin gitu loh ya kan. Ya kita jangan munafik, memang begitu kan. Ya, saya sama juga isunya. Saya khotbah juga gak didengar. Tapi yang khotbah ini orangnya punya pengaruh. Maju ke depan. Selon, ngerti selon ya. Semua kasih, tungguin 1 minggu. 100 kali lipatnya mana? Enggak ada. Dosanya tambah 100 kali lipat. Kenapa? Yang ngomel, pendeta bohong. Semua ya itu kan tambah dosa kan. Akhirnya dia konsultasi sama gembalanya. Gembalanya bilang, uang yang kamu pakai uang apa? Uang kiriman. Udah bayar perpuluhan belum? Nah contohnya tadi saya bilang ini. Ini kalau saya tanam di luar kira-kira duplikasi enggak? Mati mah iya. Ya kan? Mati mah iya, duplikasi mah enggak ada. Kenapa? Karena ini barang mati. Bukan barang hidup. Coba kalau barang hidup. Saya tanam di luar, duplikasi enggak? Karena di dalamnya ada benih. Kalau benih jadi apa? Jadi pohon lagi, jadi bunga. Bunga punya benih, ya kan? Jadi bunga lagi, bunga punya benih. Jadi lama-lama banyak. Nah dia bilang yang kamu tabur itu benih hidup atau benih mati? Waktu kita bayar perpuluhan, uang itu hidup. Karena itu punya Tuhan. Kamu kembalikan maka uang yang kamu pegang sekecil apapun itu hidup. Kamu makan pun nikmat. Makan pun rasanya kenyang. Buat apa saja ada duplikasinya. Ada penambahan nilai dia bilang. Dan udah. Karena dia tahu dia lakonin. Karena apa? Tinggal dalam kerajaan Allah. Dia lakukan. Kalau dulu kan nabur kemana saja. Sekarang enggak. Dia lakukan. Perpuluhan dia bayar. Ditambah lagi apa? Persembahan khusus. Persembahan khusus kan suka syukur. Begitu ada kiriman dia kasih. Cukup enggak? Memang enggak cukup. Tapi hukumnya cukup. Jadi isunya bukan soal jumlah besar atau kecil. Isunya adalah cukup. Bilang cukup. Dia enggak usah hitung-hitungan dulu. Yang penting apa? Kerajaan apa? Cukup. Pagi tadi saya ada kesaksian, gak usah saya saksikan lagi, itu lama lagi nanti. Ya kan? Orang akan berkata secara teknologi begini, kata Tuhan begini. Yang mana keluar? Keluarnya yang kerajaan Allah punya. Akhirnya benar. Tiba-tiba satu hari, terbuka hikmatnya. Terbuka. Terbukanya apa? Waktu dia lagi jalan-jalan ke Mangga 2, dia lihat orang belanja banyak gitu, bawa kemana? Dia coba tanya. Bajunya murah-murah, dia beli secukupnya uang yang dia punya. Dia beli baju, dia kirim pulang ke kampungnya dia. Maknya yang jualin, orang-orang rumah yang jualin. Baru kirim gak lama, balik lagi uang kontan. Beli lagi, kirim lagi, balik lagi uang kontan. Yang punya toko tertarik, ini potensi. Dia bilang kamu beli, entar lagi balik. Beli yang banyak dong, gak punya duit. Gak apa-apa, ambil saja. Dari yang 1 koli, 2 koli sampai kontainer. Nah sekarang bukan maknya lagi. Satu kampung dia buka kantor-kantor banyak tempat.
maknya, mamanya maksud saya. Jadi bukan lagi hanya mamanya yang jualan, tapi dia sudah bisa buka namanya cabang-cabang. Saudara-saudaranya, tetangganya, siapa saja yang mau usaha di kampung ambil sama dia. Konon katanya sekarang dia sudah bisa beli ruko, bisa beli gudang, bahkan bisa import barang. Yang lain gak usah ngomong lagi, dia sudah hidup dalam apa? Kelimpahan. Itulah namanya apa? Sorga membela dia. Amen. Hei anak-anak muda. Jangan Anda berpikir bahwa saya cuma punya persembahan dari orang tua, cetiau notiau itu gak ada artinya. Kalau kamu bisa maknai bahwa engkau tinggal dalam kerajaan Allah, walaupun itu mencepek-nopek, artinya besar. Ada terlalu banyak Bapak Ibu saya bisa ceritakan buat Anda. Cuman mungkin karena waktu aja. Ini loh dikatakan perpuluhan. Sebab apa? Sebab Alkitab katakan bahwa kita itu diberi apa? Itu diberi benih. 1 Korintus pasal yang kedua, 2 Korintus maksud saya. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Saya bacakan buat kita. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 9 saya bacakan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya, tetap untuk selama-lamanya. Anda bayangkan, isunya bukan soal Anda kaya atau miskin, Anda punya atau tidak punya. Isunya Anda punya kebenaran enggak? Punya kehidupan enggak? Kalau Anda enggak punya uang, Anda miskin hari ini, Anda enggak punya apa-apa, bukan urusan, bukan itu isunya. Tetapi persoalannya Anda punya kebenaran enggak? Tuhan memberikan kita kebenarannya untuk selama-lamanya. Kebenaran itulah kehidupan. Kenapa? Karena kebenaran itu memerdekakan kita dari pencemaran. Kebenaran itu membebaskan kita dari keserakahan. Sehingga kita punya sikap murah hati. Perilaku kita begitu rajin dan bersemangat bekerja. Dan kemudian berikutnya, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Coba bayangkan. Ngerti loh, dia tidak pernah mengurai. Di dalam kerajaan Allah kita dicukupkan untuk makanan. Gak pernah berkekurangan. Itulah sebabnya seorang raja berkata, raja mana yang bisa seperti dia? Yaitu Raja Daud. Dan dia berkata, sejak aku muda sampai aku usia tua. Enak dia ngomong, kan memang dia matinya tua. Kalau dia matinya muda, ayat itu batal tuh. Ya memang tua, sejak aku muda sampai aku tua. Orang yang memiliki kebenaran enggak minta-minta bro. Bilang enggak minta-minta. Berkecukupan. Ini hukum kerajaan Allah. Dan itu disediakan buat kita. Nah, disediakan apa? Kecukupan untuk makanan. Jadi jangan takut. Dan juga apa? Disediakan benih untuk tabur. Nanti kalau udah bayar perpuluhan, benihnya kan hidup. Mau tabur? Gak cukup. Takut. Udah mau tabur, takut. Tapi Alkitab bilang apa? Cukup. Bukan besar kecilnya. Ukurannya adalah kamu takluk enggak kepada perjanjian. Tertakluk tuh maksudnya apa? Kita sudah tak bisa lagi berubah. Malaysia enak tuh hukum. Kalau Anda makan barang tertakluk 10% kepada kerajaan. Bayar tuh pajak 10%. Dia bilang tertakluk. Artinya apa? Kita gak bisa lagi ubah. Harus itu lakukan. Nah jangan lagi kita coba pakai hitung-hitungan. Seringkali kan saya jumpain. Ada yang datang konseling. Ngomong-ngomong saya belum ngomong, dia udah ngomong duluan.
B, saya ini lama nggak bisa bayar perpuluhan. Ya saya tanya dong, kenapa? Nggak cukup B. Kapan kamu cukup? Nggak ada cukupnya. Nggak ada cukupnya. Ya, yang ada di tanganmu bayar aja sudah. Kalau yang namanya ada nggak cukup berarti sudah inna ilahi wa inna ilahi, ya itu nggak usah bayar. Ya toh? Wah, itu dia udah mulai kan turbulennya ya. Terasa sedikit itu. Ayo kita lanjutkan lagi. Nah, orang yang selalu menganggap kerajaan Allah itu, hukumnya itu iya atau tidak, atau boleh atau tidak. Bukan lagi sebuah kepastian, tapi apa? Hanya dikatakan ya dilakukan atau enggak masalah. Hati-hati. Kerajaan Allah itu kepastian, kebenaran itu kepastian. Kalau kita tidak menghargai bahwa ini adalah kebenaran menjadi kepastian, kita tidak akan pernah melihat mujizat di dalam hidup kita. Hukum yang tertulis itu tidak bisa ditawar, itu kepastian. Kalau kita sudah mulai menganggap bahwa ini boleh dilakukan atau tidak, menjadi sebuah pilihan, akibatnya pilihannya seperti ini nih. Yesaya pasal 5 ayat 20 berkata seperti ini. Yesaya pasal ke-5 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Coba lihat aja. Hal-hal yang benar dia bilang gak benar. Yang gak benar dia benar. Kenapa? Logika, cara berpikirnya sempit sekali. Hari-hari ini Anda akan mudah ketemu orang yang menawarkan mudah dapat rezeki. Punya uang 100 juta, nabung sama saya. 3 bulan kembali Anda dapat 200 juta. Dahsyat, simsalabim, abradakabra. Jadi itu barang. Itu mistik. Tapi heran banyak orang mau. Berapa banyak yang tertipu? Ya toh? Ada gak yang seperti itu? Bro, kan kita punya rasio. Bisa berpikir. Bisa hitung. Tolonglah gak usah hitung pakai konsep kerajaan Allah. Konsep dunia aja gak kehitung lah. Masa 100 juta tempo 3 bulan kembali 200 juta. Rampok kali. Tapi ada juga, saya gak boleh ngurang-ngurang. Ada juga 100 juta kamu bantu beliin narkoba, dia jual dapat untungnya kembali. Ada sih yang begitu, tapi itu kan kejahatan. Cara berpikir kita terbalik. Tapi kalau kita hidup dalam hukum Allah, cara berpikir kita beda. Walaupun kecil saya kerjakan bisa jadi besar. Saya ketemu beberapa orang kecil dalam tempo beberapa tahun kemudian dia jadi orang besar. Dia jadi orang besar tuh. Ya, jadi ketika kita tinggal dalam kerajaan Allah, kita ikuti hukum-hukum Allah, ini otak kita ini terbuka, ada hikmat, ada pewahyuan. Kenapa? Kita dekat dengan Tuhan. Maka itulah disebut apa? Kasih karunia. 1 Korintus pasal yang kedua. Ayat 9. Dia berkata begini. Ini ada nyanyiannya nih. Nanti kita nyanyi ya, pemusik lagu ini. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Maka nyanyiannya begitu. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Begitu nyanyi ya. Kalau salah ya gak apa-apa, saya bukan penyanyi. Ya kan. Nah, kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah, ini sambung ke sorga. Sorga tahu apa yang kamu kerjakan. Suka saya pakai istilah Kalimantan. Ya, tongkat dan kayu jadi apa? Tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Ini nyanyian nubuatan dari Tony Kuswoyo.
Ya, salah satu yang menginspirasi nama saya Tony tuh. Ya, kail dan jala cukup menghidupimu, hanya kail saja. Coba Anda bayangkan, pernah makan ikan mujair enggak? Pernah ya? Pernah makan, apa sih ikan mujair? Saya juga nggak tahu tuh ikan mujair apa tuh. Gurame ya? Bukan ya? Mirip ya, mujair. Kamu tahu nggak ikan mujair itu dari mana? Ikan sungai ya? Nah, Anda kan belum tahu. Kemarin saya baru dapat itu dari Kick Andy. Kick Andy. Itu dikumpulkan data-datanya. Itu ikan mujair itu adalah ikan laut. Ada seorang bapak coba merekayasa ikan laut itu disungaikan. Dengan cara dia merekayasa. Jadi tuh kembang biak di sungai. Namanya apa? Enggak tahu namanya. Kebetulan yang buat itu adalah Pak Mujair. Iya, coba baca nanti cari di Google. Nah sebenarnya itulah dikatakan apa? Bukan lautan, hanya kolam susu. Ikan laut bisa jadi ikan sungai. Ya toh? Hitunganmu bisa jadi uang. Pikiranmu bisa jadi uang. Tidurmu juga tidur dengan uang. Jadi ada berkat. Karena dalam kerajaan Allah. Oke? Nah, lanjut lagi. Saya kalau khotbah waktunya cepat banget dikasih. The power to get well. Ulangan 8, ini mantap Bapak Ibu. Ulangan 8:18 berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Tuh, ada kalimat berkata, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Kasih garis bawahi, itu ingat. Sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan. Tuhan Allah memberimu kekuatan. Pegang. Untuk apa? Untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang. Ini namanya ada pewarisan. Pewarisan. Isunya bukan kekayaan loh. Isunya adalah pewarisan. Tuhan berjanji sama Abraham. Ya, Tuhan janji sama Abraham. Kepadamu, cucumu, turunanmu diberkati. Nah itu isunya. Tapi jangan langsung teriak, klaim Tuhan. Weh, emangnya Tuhan buat dosa apa kita ngeklaim? Tuhan gak berdosa. Kita teriak, Tuhan saya klaim. Seakan-akan Tuhan penipu. Tidak seperti itu bro. Alkitab katakan bahwa ingat Tuhan Allahmu. Tuhan Allah nenek moyangmu. Nenek moyangmunya punya Tuhan. Kamu punya Tuhan enggak? Kita cuma mau kekayaan sama Tuhannya kita enggak mau. Tuhan kasih kekuatan. Isunya bukan soal kekayaan. Isunya kamu dapatkan kuasa enggak? Kuasa itu bukan kita minta. Kuasa itu harus keintiman. Pikul kuk berarti sama-sama mengerjakan pekerjaan yang Tuhan letakkan di dalam diri kita. Maka kita peroleh kuasa. Artinya apa? Isunya bukan kekayaannya. Itu tambahan. Itu bonus. Cari kerajaan Allah ditambahkan. Tapi isunya bukan tambahannya tapi kerajaannya, kebenarannya. Kita periksa dong. Hidup kita benar gak? Nah, hak orang kita gak mau bayar, ngeklaim lagi. Bayar perpuluhan, di mana kita dibapai. Bukan sesuka hati kita. Wah lagi suka sama Gideon, nih Gid berbayar sama kamu. Gak bisa. Di mana kita dibapai? Lalu kalau kita menabur apa? Tanah yang subur. Maksudnya di mana? Di mana kamu diberkati?
Di situ kamu menabur. Ah, nggak keren. Gereja kami nggak ada misi gede-gedean. Kami mau nabur di Singapura aja. Ada misi ke Cina. Berlaksa-laksa jiwa diselamatkan. Kami kirim. Salah nggak? Nggak salah. Boleh saja, saya tidak mengatakan itu bermasalah. Boleh. Tapi tidak masuk dalam konteks kebenaran. Konteks kebenaran sekecil apapun kalau kamu rela, takluk, maka beda lagi. Paham ya? Kamu dapat kuasa. Manakala kamu dapat kuasa, kamu akan diberi apa? Kemampuan untuk mengelola. Isunya bukan kita mendapatkan bro. Isunya kita mampu gak kelola kekayaan. Persoalannya bukan soal dapatkannya, gampang mendapatkannya. Tetapi yang jadi masalah kelolanya itu loh. Kalau kita tidak mampu mengelolanya, maka berkat itu bisa jadi kutuk buat kita. Halo, Bapak Ibu bisa dimengerti gak? Kok tegang banget gitu? Kan tadi saya udah bilang, kita lagi terbang dalam wilayah yang agak gelap-gelap. Kadang-kadang turbulensinya tuh kencang sekali. Coba kita lihat nih. Ayatnya ini baru satu poin loh, satu sesi sih sebenarnya ini. Ini buat seminar. Nanti kita lanjutlah di kemudian hari. Lukas pasal yang ke-15. Untuk mendapatkannya gampang. Lukas pasal yang ke-15. Ayat 12 saya bacakan buat kita semua. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Perhatikan, kasih garis bawah. Anak bungsu minta haknya. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Oke, di sini dulu. Bencana bukan akibat dia. Bencana itu kehidupan. Dalam hidup selalu ada namanya fluktuasi. Jangan takut. Ada turbulence dalam hidupmu. Jangan takut. Isunya bukan turbulensia. Isunya kamu kuat enggak menghadapi turbulensi itu. Udah tadi isu mulu ya. Aku lihat banyak senyum-senyum Babel kan mulai ada kalimat baru. Termasuk Nya juga bilang isu-isu mulu. Emangnya mau kerusuhan ya? Nggak, terserah lah. Saya suka dengan bahasa itu. Jadi saya baca Alkitab, saya temukan itu ya saya ngomong seperti itu. Ya. Jadi bukan soal berkat yang didapat. Tetapi isunya dia adalah waktu berkat itu di tangannya. Apa yang terjadi saudaraku? Waktu dia minta, salahnya di mana? Nggak ada salah. Dia minta haknya kok dikasih. Bapaknya nggak bilang nggak boleh, kamu masih kecil nggak ada. Mana salahnya? Kok tiba-tiba bisa habis itu harta? Harta dari bapak bisa habis berarti ada masalah. Kalau kamu sumurnya itu bagus airnya tapi banyak keguguran pasti ada masalah. Hatinya. Masalahnya di mana? Dia punya kuasa untuk meminta, dia nggak punya kuasa untuk mengelola. Begitu dia dapat tinggi hati. Berkatnya membawa dia keluar dari Bapa. Nah itu loh yang menjadi persoalan. Isunya bukan berapa yang kau dapatkan dan bagaimana cara kamu menghabiskannya. Dan bukan juga bencana yang sedang menimpa dia. Bukan itu isunya. Isunya adalah kamu keluar dari Bapa. Tadi sepitas saudara belum kesini saya, pemusik boleh ke atas. Waktu saya tahu sudah habis. Ya, karena ini tegang terbang kita nggak boleh lama-lama terbangnya. Ya habis itu kita istirahat. Sesi berikutnya lagi kita lanjut. Tadi sebelum saya kesini saya nonton satu film. Filmnya itu The Game. Game apa ya? Saya lupa belakangnya itu. Intinya seru banget lah. Tentang pesawat sih.
Ribut, berantem di dalam pesawat. Ya di dalam pesawat berantem. Di dalam pesawat gak ada masalah, berantem model apa aja masih dalam pesawat. Jadi masalah pintu terbuka ditendang keluar, nah itu jadi masalah. Bilang sama kiri kanannya, ribut gak masalah. Biasa itu, ya kan, bencana biasa, kerusuhan biasa. Yang luar biasa kalau kamu keluar dari Tuhan, nah itu kena. Nah yang si bungsu itu, bukan soal cara minta, bukan cara dia mempergunakannya. Bukan juga bencana, bukan. Tapi yang jadi masalah keluar dari Allah. Bilang keluar dari Allah. Akibatnya kita menjadi pecundang. Satu ayat lagi ya, habis itu kita tutup ya. Sudah ngumpul di belakang saya, masih setuju enggak? Satu ayat lagi, maksudnya satu kalimat, satu poin lagi maksud saya. Habis itu saya tutup. Ya, kita masuk ke sesi 2 minggu berikutnya. Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal 16 saya tutup dengan yang ini. Lukas pasal 16 baca ayat 10, perhatikan Bapak Ibu. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Mengerti maksud ini? Ya, jadi inilah ujian buat kita. Kita bisa dipercaya sama Tuhan enggak? Isunya bukan soal hartanya berapa besar. Kamu dipercaya sama Tuhan enggak? Kalau kamu dipercaya sama Tuhan, ingat barang yang kamu terima bukan milikmu. Hari ini kamu dengar baik-baik. Waktu Anda masuk ke ruangan ini, Anda masih bisa bernafas. Ingat ini nafas bukan milikmu, ada yang kasih. Ngerti enggak? Ada yang ngasih. Kalau Tuhan latihan oksigen, kalau kami itu hitungannya kan cuma 12 detik. Tuaga 4 6 jupan lan loh 12. Tarik lagi. Tuaga 4 cuma 12 detik. Ya kalau Tuhan 12 jam gimana? Mati semuanya. Nah itu ingat, kalau kita masih bisa bernafas dan oksigen, berarti Tuhan sedang hidup bernafas. Maka kita kudu menyembah Dia. Kudu memuji Dia. Itulah tanggung jawab. Setia. Tahu nggak bangku yang diduduk? Ada yang punya. Ya toh? Tuhan percaya pada gereja ini. Kita duduk punya orang, bukan punya kita. Kalau bahasa saya kayak bahasa aja. Bukan nenek moyang kita punya. Duduk seenaknya aja. Korek upil main gosok situ aja. Permen karet gosok-gosok aja. Kita gak menghargai. Kamu ingat, kita pikir barang orang, kita gak menghargai. Kalau kita tidak menghargai seperti itu, mana mungkin Tuhan menghargai kamu. Kerja, ayo. Kalau kamu kerja, berapa jam ikat kontrak sama bos? Setiap perkara kecil dulu. 12 jam aturannya, gaji sekian. Jangan tanya gajinya berapa, kapan naik enggak. Jalankan 8 jam itu. Bikin list catatan kerja. Saya ngomong begini Bapak Ibu, saudaraku, dengar baik-baik. Saya tidak lagi mempamer diri. Saya ini kerja, sejak saya memegang pekerjaan di bawah kepemimpinan orang, sampai saya jadi hamba Tuhan, hanya 2 perusahaan saya masuk. Satu perusahaan yang dari kecil membesarkan saya menjadi direktur. Kemudian salah satu direkturnya buka cabang, saya dipindahkan ikut dia. Sampai saya jadi pendeta. Nggak pernah saya dipecat, langsung saya kerja lain lagi. Atau saya bosan atau gaji saya kurang, enggak. Banyak orang tahu saya punya kehidupan. Kenapa? Karena saya tidak akan pernah pulang sebelum semuanya selesai.
Saya juga tidak akan pernah datang setelah banyak orang. Itu saya kerjakan. Tanggung jawab. Setiap perkara kecil. Lalu dikasih tanggung jawab besar. Dari salesman sampai jadi apa? Manajer. Karena dianggap apa? Ada tanggung jawab. Dari bupati sampai gubernur. Insya Allah. Kalau bisa presiden, betul enggak? Kesetiaannya. Dikasih tugas selesaikan isunya bukan jabatan tapi pekerjaannya. Dikasih uang, setia uang. Kenapa dia bilang mamon yang tidak jujur? Uang jujur enggak? Menurut Anda uang jujur enggak? Uang itu dibilang apa? Bisa jadi jahat loh. Artinya uang itu enggak jujur. Maka dia bilang cinta uang adalah akal kejahatan. Berarti uang bisa buat orang jadi jahat. Disebablah mamon itu adalah gambaran uang itu enggak jujur. Setia kepada dia bukan berarti kita sama seperti tidak jujur. Artinya terhadap barang itu saja kita setia. Kalau kita abai, berarti kita tidak memuliakan Tuhan. Cara bagaimana Bapak Ibu memuliakan Tuhan? Kita akan masuk di sesi berikutnya tentang pencemaran. Sesi ini saja keserakahan. Kita sudah susah temukan kebenaran dalam diri kita. Seringkali kita tidak setia. Bagaimana kita bisa dipercayakan? Hal yang kecil saja. Kita dikasih istri. Setia kepada istri. Isunya bukan soal istrimu cantik atau kaya. Saya suka nanya sama orang. Kau beri hadiah buat istri kamu apa? Seksi banget dia. Saya suka sama dia. Nanti di sesi berikutnya lebih kuat lagi nih. Terbangnya lebih kencang lagi. Bukan soal itu. Istrimu mau 48 pinggangnya atau 84, bukan itu isunya. Kamu percaya gak siapa yang kasih sama kamu itu istri? Bukan keadaan sekarang, tapi keberadaan siapa yang kasih. Saya bilang sama istri saya bukan kagumin kamu itu langsing atau imut-imut loh. Enggak, bukan selera saya. Saya kagum bahwa ada seorang wanita yang Tuhan kasih buat saya. Jadi dia itu pilihan dari sekian ribu wanita, dia yang kepilih, saya kagum sama dia. Karena pilihan Tuhan buat saya, itu yang saya pegang. Tahap suami sama, yang udah gendut botak. Lalu kelas 2. Ngomong sendiri gak apa-apa, hanya gak gendut aja. Yang sini juga gak ada. Aku nggak lihat kamu, cuma ngeliwat begitu aja. Tapi kalau kamu dapat, bilang begini, bukan soal gendut atau langsingnya kamu, bukan itu isunya. Tapi saya bangga dengan kamu karena apa? Tuhan memilih kau buat saya. Itu yang setia, men. Hal-hal kecil, kalau kamu setia, Tuhan akan tambahkan buat kamu yang lebih besar lagi. Ini singgung soal keluarga. Kenapa kamu nikah? Dia ganteng sih be. Hati-hati loh. Kalau dia udah tua gak ganteng lagi. Ya kan? Apa? Tua juga suka, masih ganteng sih. Gangguan tenggorokan. Kalau masih muda teriak kencang. Kalau gede ya, kalau udah tua ganteng juga. Dikira-kira, oh sini. Ya itu ganteng juga, gangguan tenggorokan. Tapi bukan itulah isu kita. Apa? Bangga bahwa ada satu orang yang Tuhan kirim buat kita. Dan itu yang membuat kita hidup punya kekekalan. Amen. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, saya akan berdoa walaupun sesi ini, ya, tapi sesi ini kan menyentuh tentang apa? Menyentuh tentang keserakahan. Ya, nanti di sesi berikutnya kita akan berdoa tentang setiap sesi ada doanya.
Saya akan tantang Anda siapa saja malam ini. Saya mau berdoa melepaskan kau. Kalau mempunyai benih-benih keserakahan. Itu yang buat Anda stagnasi. Kasih. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Musik mainkan pujian. Bapak Ibu, salah satu bagian yang menghambat pertumbuhan secara holistik kehidupan kita di dalam kerajaan Allah. Dan sulit kita melihat kasih karunia itu nyata. Yang bekerja di dalam sifat dan perilaku kita. Tidak tampak. Seringkali keberadaan kita bukan menyenangkan. Seperti Alkitab berkata, betapa bahagianya aku berjumpa dengan dia. Tapi sebaliknya orang melihat kita, bahaya aku lihat dia karena mau ngutang lagi. Mungkin kita sendiri tahu, tapi kita cuekkan. Mungkin kita sudah merasakan kita mau beli barang, orang udah gak suka sama kita. Bukan soal dia mau kasih atau tidaknya, karena kita tidak bisa dipercaya. Adik-adik, Anda masih muda. Jangan mudah tergoda. Karena kita masih hidup dalam dunia. Ada godaan-godaan dunia. Salah satu godaan dunia adalah serakah. Kita menginginkan sesuatu yang besar tapi kita tidak berani bayar penyerahan kita kepada Tuhan. Akibatnya kita hidup menjadi orang pecundang. Bukan memuliakan nama Tuhan, mempermalukan nama Tuhan. Begitu kita dengar menyinggung soal uang, yang ada dalam hati kita geram. Saya udah berkata, isunya bukan saya minta Anda bayar persembahan. Isunya Anda benar di hadapan Tuhan. Ya atau tidak? Apakah Tuhan tidak melihat kita? Tuhan lihat. Apakah Tuhan tidak cukup jeli mendengar? Tuhan dengar. Apakah tangan Tuhan tidak cukup panjang untuk memberkati kita? Cukup. Mengapa saya masih seperti ini? Karena kita belum memiliki sikap dan perilaku kerajaan Allah. Kita perlu kuasa berjalan bersama Dia. Tuntunannya adalah kebenaran. Kalau malam ini Anda tahu ada bagian Anda yang Anda abaikan. Anda selalu menjerit tidak cukup, tidak cukup. Prinsip kerajaan Allah cukup. Sedikit banyak bukan ukurannya, tapi ukurannya cukup. Tapi kalau kita sempat berpikir tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup, berarti kita telah keluar. Kita telah dimurkai. Kita telah terkena kutuk. Dan malam ini saya mau berdoa. Siapa saja Anda
Kalau memang Anda rasakan, Anda mau jadi apa hari ini? Mungkin Anda sudah di gereja ini jadi pengerja dan sebagainya. Dan kerendahan hati, Anda boleh maju ke depan. Saya mau berdoa dan kita mau nyanyikan. Kasih setiamu yang ku rasakan. Bagian yang terpenting adalah kerendahan. Kalau Anda merasakan selalu beralasan dan berdalih tidak cukup, dan malam ini kau boleh dibebaskan dari rasa tidak cukup, tapi punya rasa cukup. Saya tantang Anda maju ke depan. Saya hitung sampai ketiga. Ketika Anda bersedia, saya akan berdoa. 2, 3, maju. Sempat membuatku terpesona, apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagi. Yang saya katakan cukup bukan soal uang saja. Tidak cukup untuk mengasihi, berdamai. Tidak cukup punya waktu untuk melayani. Tidak cukup serba banyak alasan. Bukan hanya sekedar kau tidak cukup uang, tapi terlalu banyak. Puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Saudara yang ada di depan, tanganmu terangkat. Dan ikuti saya berdoa, saya tidak akan turun untuk numpangin tangan. Pernyataanmu, kebenaran yang akan membebaskan engkau. Tangan terangkat, ikuti saya. Tuhan Yesus, ikuti. Tuhan Yesus, ulang lagi. Tuhan Yesus, saya percaya kebenaran-Mu adalah kekal. Kebenaran adanya, tidak berubah. Janji-Mu iya dan amin. Dan aku menerima Tuhan, bukan hanya sekedar terima. Aku mau menjalankannya. Seluruh kebenaran-Mu yang ada, hukum-hukum-Mu yang ada. Ketika aku melaksanakan hukum-Mu, maka Tuhan diam dalam aku. Apa yang ku kerjakan, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan Tuhan. Hari ini aku mengakui ketika aku merasa tidak cukup, baik waktu, baik kesediaan, baik uang, baik hubungan, pelayanan yang sering kali aku alasankan. Aku mengada-ngada supaya aku bebas untuk tidak melakukan. Hari ini aku mengaku di hadapan-Mu. Aku menyatakan aku bersalah dan aku mohon pengampunan-Mu. Iblis, kau tidak punya tempat lagi atas hidupku. Segala kutuk telah dilepaskan. Berkat Allah kembali kepadaku. Aku minta dalam nama Tuhan Yesus. Aku minta dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua tangan ke atas dan berdoa kepada Tuhan. Berseru kepada Dia, berseru kepada Dia. Mohonkan kepada Dia, biarlah engkau mulai menyembah Dia. Oh haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Ayo menyembah Dia terus. Oh. Jadi biji matamu.